Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Bapak Ibu guru penggerak. Perkenalkan, saya Iksan Triyono dari kelompok B2 akan melaksanakan praktek coaching sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Sebelumnya saya perkenalkan, di samping saya ada Bapak Septia. Assalamualaikum, saya Septia Adi Prastya, saya sebagai coach. Saya berasal dari SDN 01 Kediri. Di samping saya ada Pak Iksan Darajat. Perkenalkan, saya Iksan Darajat dari SMP Negeri 2 Kepakraman. Di sini saya sebagai coach. Selamat menyaksikan Bapak Ibu, terima kasih. Selamat siang Bapak Septia. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Kabarnya baik, Pak Iksan. Bagaimana Pak Iksan kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Pak Septia. Hari ini Bapak akan melaksanakan coaching ya. Betul sekali Bapak. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Bapak melakukan proses coaching. Boleh kan? Boleh Bapak. Jadi nanti pada saat Bapak melakukan coaching, coach dan coaching akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik yang ada, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach, serta jawaban yang Bapak sampaikan oleh serta jawaban yang disampaikan oleh uji, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bapak. Bolehkah? Tentu boleh Pak Iksan. Sebenarnya kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Nah, baik Pak, kompetensi inti coaching antara lain yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan itu ya? Tepat sekali Bapak. Adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Untuk kompetensi yang lebih spesifiknya lagi, saya ingin menjadi pendengar yang aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada kunci Pak. Jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan secara lebih spesifik adalah tadi ya, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, Pak Iksan. kira-kira nih Pak, indikator ketercapaian dari coaching ini apa nanti Pak? Nah, nantinya setelah proses coaching, saya ingin Puji dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya Pak Iksan. Nah, untuk menemukan solusi skala langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialami. Itu Pak Iksan. Oh, jadi indikator ketercapaiannya itu ketika coach itu sudah dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya dan menemukan solusi serta langkah-langkah dalam permasalahannya itu ya Pak?
Baik Bapak, terima kasih atas jawaban yang Bapak berikan. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya, biar lebih akrab lagi kita ya. Ya, baik Pak Iksan, terima kasih Pak Iksan. Ya, sama-sama Bapak. Ya Pak Iksan, bagaimana kabarnya Pak Iksan? Selamat siang Pak Septia, alhamdulillah saya sehat. Bagaimana Pak Septia kabarnya hari ini? Sehat Bapak. Nah, Pak Iksan katanya akan menyampaikan sesuatu. Apa itu Pak Iksan? Betul Pak, saya dari kemarin sebenarnya mencari Pak Septia itu ingin menyampaikan beberapa hal Pak. Jadi begini, dari pengamatan saya akhir-akhir ini, saya melihat siswa-siswi saya itu semakin kesini kok minat belajarnya, minat membacanya semakin rendah ya Pak. Oh begitu ya Pak Iksan. Jadi Pak Iksan mempunyai teman minat membaca siswa di sekolah Pak Iksan itu rendah ya. Begitu ya. Betul sekali Pak. Nah, kita punya waktu tidak lama di Pak Iksan, sekitar 15 sampai 20 menit. Kira-kira hal apa yang ingin Pak Iksan dapatkan dari obrolan kita hari ini? Ya Pak, jadi dari pengamatan saya tadi bahwa siswa di sekolah saya itu minat membacanya rendah Pak. Jadi saya ingin dari obrolan kita nanti saya mempunyai solusi atas permasalahan saya, yaitu saya ingin mereka siswa-siswi itu agar tumbuh kesadarannya untuk senang membaca, gemar membaca dari diri mereka sendiri tanpa harus menunggu perintah, menunggu arahan, kemudian menunggu jadwal. Mereka punya kesadaran diri sendiri untuk mau membaca. Nah, terkadang mereka itu ke perpustakaan hanya untuk memenuhi jadwal kunjungan wajib saja Pak. Padahal kalaupun di perpustakaan mereka itu juga nggak membaca buku, tapi hanya bermain-main saja. Ya Pak, nah Pak Iksan, jadi pada intinya Bapak ingin meningkatkan minat membaca pada siswa ya? Ya, betul Pak. Kira-kira Pak Iksan, menurut Pak Iksan, siswa sudah dikatakan tumbuh minat membaca itu yang seperti apa gitu? Ya Pak, jadi menurut saya siswa yang sudah tumbuh minat membacanya itu ketika mereka mau mengikuti kegiatan literasi tanpa adanya paksaan Pak. Tetapi mereka melakukannya dengan kesadaran sendiri, berkunjung ke perpustakaan tanpa harus menunggu jadwal kunjungan. Selain itu menurut saya siswa yang minat membacanya sudah tumbuh itu mereka gemar membaca di pojok baca yang sudah disiapkan, kemudian membaca mading, membaca majalah, dan itu semua mereka lakukan sendiri dengan kemauan sendiri tanpa paksaan. Seperti itu Pak. Oh, jadi Pak Iksan, mereka sudah tumbuh minat membacanya ya, ketika mereka rajin membaca tanpa paksaan. Ya. Nah, kalau menurut Pak Iksan, hal yang Pak Iksan sampaikan tadi itu level ideal anak-anak sudah berkembang minat dan membaca. Sudah di angka 10, ya. Nah, kira-kira situasi saat ini minat atau kesadaran membaca siswa di sekolah Pak Iksan itu skala berapa? Iya, jadi menurut pengamatan saya di situasi sekarang itu, kalau saya nilai masih ada di level skala 6. Ya Pak Iksan. Terus kira-kira Pak Iksan, nah nantinya minat membaca siswa inginnya pada level berapa? Ya, saya rasa nanti saya ingin meningkatkan minat membaca mereka itu paling tidak ada di level 8 Bapak. Jadi menurut saya di level 8 ini sementara sudah cukup baik Pak. Ya. Jadi nanti Pak Iksan ingin minat membaca siswanya pada tingkatan level 8 ya. Kira-kira Pak Iksan sudahkah punya rencana atau minat membaca siswa bisa mencapai level tersebut? Ya. Nah, selama ini itu juga yang saya lakukan Pak. Saya ingin mempunyai rencana, mempunyai program agar siswa-siswi saya itu tumbuh minat membacanya, meningkatkan minat membaca mereka.
Saya sudah ada beberapa rencana Pak. Di antaranya saya ada niat untuk membuat perpustakaan digital sekolah agar siswa itu dapat mengunjungi perpustakaan kapan saja via online, dapat diakses dari handphone mereka. Kemudian selain itu saya juga ingin menyediakan game-game edukasi yang di dalamnya itu menyertakan buku-buku dengan desain yang menarik, dengan gambar-gambar yang menarik, sehingga meningkatkan minat mereka untuk membaca. Selain itu juga saya mempunyai rencana untuk melakukan workshop Pak, atau pelatihan bagaimana agar siswa itu tumbuh minat membacanya, tumbuh motivasi mereka untuk membaca dengan kesadaran mereka sendiri. Ya. Pak Iksan, nah, dari dua strategi yang sudah Pak Iksan rencanakan tadi, kira-kira strategi mana dahulu yang akan segera Pak Iksan laksanakan, Pak? Ya Pak, dari tiga rencana tadi saya memilih satu Pak yang akan saya rencanakan terlebih dahulu, yaitu saya akan membuat perpustakaan digital Pak. Ini saya lakukan terlebih dahulu karena saya rasa strategi ini akan lebih efektif dan siswa akan sangat tertarik dengan hal ini Pak. Ya, wah bagus sekali Pak Iksan strategi yang sudah direncanakan oleh Pak Iksan. Nah, sangat menarik dan keren. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Lalu kira-kira apa Pak Iksan? Apa yang akan dilaksanakan dan kapan rencana tersebut akan terrealisasi? Ya, baik Pak. Jadi rencana saya untuk membuat perpustakaan digital ini insya Allah akan secepatnya saya realisasikan. Kemungkinan mulai minggu ini Pak akan saya laksanakan rencana tersebut. Baik, bagus sekali Pak. Dalam kegiatan ini kira-kira siapa saja yang dilibatkan nih Pak? Iya Pak. Jadi tentunya saya tidak bisa mensukseskan ini sendiri. Tentu saya membutuhkan kolaborasi dengan rekan yang lain. Yang pertama saya akan meminta tolong kepada tenaga perpustakaan Pak sekolah saya. Saya meminta beliau untuk membantu saya mensukseskan program saya ini. Selain itu, saya juga mempunyai rekan yang ahli IT, di mana beliau nanti akan saya minta tolong untuk membantu membuatkan aplikasi perpustakaan digital untuk saya gunakan dalam kegiatan ini. Kemudian selain itu saya juga akan meminta bantuan berkolaborasi dengan perpustakaan daerah untuk mensukseskan program tersebut. Wah, rencana Bapak yang disampaikan pada kesempatan hari ini sudah sangat mantap. Tinggal action saja. Pak Iksan, kita sudah pada penghujung sesi ini. Kira-kira apa yang sudah Pak Iksan dapatkan dari percakapan? Ya Pak, jadi sebelum saya melakukan percakapan ini saya merasa bingung bagaimana cara untuk meningkatkan minat belajar siswa, minat membaca mereka. Tapi setelah ngobrol tadi, saya mendapatkan pencerahan tentang ide dan gagasan. Saya mengetahui strategi untuk meningkatkan minat membaca siswa, dan sekarang saya jadi dapat pencerahan tentang rencana atau strategi apa yang akan saya lakukan agar siswa itu meningkat minat membaca. Terima kasih Pak Setia atas bantuannya. Sama-sama Pak Iksan. Jadi intinya Pak Iksan sudah menemukan solusi atas permasalahan Pak Iksan tadi ya? Ya, betul sekali Pak. Nah baiklah, besok kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Mungkin minggu depan atau kapan. Ketika nanti Bapak sudah merealisasikan rencana Bapak, saya sudah penasaran dengan hasilnya. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Amin. Mohon doanya juga Pak, semoga apa yang saya rencanakan dapat berhasil dan sukses sesuai dengan harapan kita. Terima kasih Pak Sekda sudah membantu saya. Terima kasih juga Pak Iksan, sama-sama. Terima kasih. Selamat siang Pak Setia. Selamat siang Pak Iksan. Bagaimana Bapak? Apakah tadi proses coaching menurut Bapak sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah Pak Iksan, tadi proses coaching sudah
berjalan dengan baik, anaknya juga Bapak. Begini Pak, setelah saya melakukan observasi tadi, saat Bapak melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Boleh Pak? Tentu saja boleh Pak Iksan. Monggo. Oke Pak, apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaiannya Pak? Nah, tadi pada saat proses coaching, saya juga menggunakan alur tinta Pak Iksan, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh Puji. Kemudian saya juga berusaha menggali potensi dari Puji untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dia. Gitu Pak. Oh, jadi Bapak sudah berhasil melaksanakan proses coaching menggunakan alur tirta. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Bapak, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Jadi tadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Bapak juga sudah mengarahkan Puji untuk menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan, dan sudah membantu Puji menemukan rasa tanggung jawab pada diri Puji agar rencana Puji dapat dilakukan dengan baik. Itu sangat bagus Bapak. Tadi saya juga mengamati, melihat Bapak sangat fokus dalam kegiatan Puji, yang artinya Bapak sudah mencapai kompetensi presence atau kehadiran penuh dalam kegiatan tersebut, mendengarkan dengan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Puji sesuai kata kunci yang disampaikan oleh Puji. Itu sangat bagus Bapak. Memang itu yang harus kita kembangkan agar Puji itu lebih bisa lebih matang dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini Pak? Saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur tirta pada proses coaching, sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching kembali hasilnya akan lebih baik Pak. Itu Pak Ica. Baik Pak Septia, Bapak ini sangat luar biasa sekali. Jadi Bapak ingin terus belajar lebih dalam lagi tentang alur tirta agar proses coaching selanjutnya akan lebih baik lagi ya. Baik Bapak, menurut saya itu sangat luar biasa sekali apa yang sudah Bapak berikan pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Bapak semakin sukses ke depannya. Terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dengan saya hari ini. Sharing yang sangat bagus, ya, sangat terlihat tadi dari proses coaching Bapak juga sangat hebat. Ya, sukses selalu Bapak Septia. Semoga kedepannya Bapak lebih hebat lagi dalam proses coaching. Baik Pak, sama-sama. Mohon doa.
Demikian Bapak Ibu kegiatan demonstrasi kontekstual dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.